Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Pada kali ini kita akan membahas sebuah alur film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2024. Cerita ini menggambarkan teror laba-laba alien yang tumbuh dengan cepat dan menjadi ancaman bagi penghuni apartemen. Charlotte yang terobsesi menjadi seorang mata-mata menjelajahi apartemennya lewat saluran ventilasi seperti tikus got. Charlotte yang selalu ingin tahu terkejut saat seekor laba-laba kecil meniru suara ponsel miliknya. Karena merasa tertarik, Charlotte segera menangkap laba-laba itu dan memasukkannya ke dalam bekas korek api, lalu cepat-cepat kabur dari gudang tersebut. Setelah berhasil keluar, Gunther, sang pemilik gudang, heran ketika melihat jendela dan mainan antiknya rusak. Setibanya di kamarnya, Charlotte segera mengambil toples untuk mengurung laba-laba yang baru saja ia tangkap ketika ayahnya Ethan masuk ke kamar dan mendesaknya untuk mengakui kenakalan yang ia lakukan. Charlotte tetap menyangkal dengan tegas. Setelah ayahnya pergi, Charlotte yang hendak mengunggah foto laba-laba tersebut ke media sosial memberi nama piaraan barunya dengan nama Sting. Tak lama kemudian, di ruangan tengah, ibunya meminta Charlotte untuk menjaga adiknya bernama Liam, sementara ibunya akan beristirahat. Meskipun enggan, Charlotte tidak punya pilihan lain. Sore harinya, Charlotte menemukan seekor kecoa, dan saat mendengar suara siulan aneh, ia menduga bahwa Sting sedang kelaparan. Dengan cepat, kecoa itu diberikan kepada Sting, dan segera dilahap habis oleh laba-laba tersebut. Charlotte terkejut sekaligus penasaran melihat bagaimana Sting menangkap mangsanya, bergerak cepat seperti Spider-Man. Di apartemen yang sama, di Rubana, pengelola apartemen terlihat sibuk memasukkan sampah ke dalam mesin. Di sisi lain, Ibu Heather sedang bersantai menonton TV bersama bibinya. Sementara Charlotte mulai memahami keunikan piaraannya yang tidak biasa. Sebelum Heather pergi, Helga memintanya untuk memberikan sweater rajutan yang ia buat kepada Charlotte. Ketika Charlotte mencium sweater buatan neneknya yang berbau kamper, ia merasa ragu untuk memakainya. Setelahnya, di tengah suasana hangat di apartemen, tanpa disadari oleh Charlotte, laba-laba piaraannya, Sting, yang telah memangsa beberapa kecoa, tampak semakin membesar. Semakin larut, Sting, si laba-laba alien, berhasil keluar dari toplesnya dengan mudah. Rupanya, meskipun sudah makan beberapa kecoa, Sting masih merasa lapar dan mulai berburu makanan lagi. Keesokan harinya, penghuni apartemen dikejutkan oleh teriakan Gunther. Betapa kagetnya saat ia menemukan burung beo miliknya sudah mati dalam kondisi yang aneh. Gunther yang merasa apartemennya mungkin diserang tikus, segera meminta Ethan untuk menelpon Frank, seorang pembasmi hama. Setelah Frank tiba di apartemen, ia terkejut melihat kondisi burung beo yang tampak mengerikan. Saat memeriksa lebih lanjut, Frank curiga bahwa burung tersebut bukan mati karena tikus, melainkan karena serangan dari sesuatu yang jauh lebih kecil, seperti kutu. Frank kemudian menyemprotkan asap untuk menenangkan situasi dan berjanji kepada Gunther bahwa ia akan segera membasmi hama yang ada di apartemen. Sementara itu, di kamarnya, Charlotte yang sedang menonton YouTube tiba-tiba terkejut saat mendengar Sting bisa meniru suara hewan dari video yang ia putar. Menyadari kemampuan luar biasa Sting, Charlotte segera menyiapkan beberapa kecoa untuk diberi makan. Namun, ia merasa heran ketika melihat Sting tampak tidak menyukai bau kamper dari sweater yang ia pakai. Charlotte semakin terkejut saat melihat Sting tumbuh semakin besar dalam waktu yang sangat cepat. Ketika ia menonton acara dokumenter tentang laba-laba, Charlotte mulai khawatir. Lalu di tempat lain, Frank sibuk melakukan penyemprotan di apartemen ketika Eric, seorang ilmuwan pengamat hewan, terganggu dengan kehadirannya dan meminta Frank untuk segera pergi. Di tengah pemeriksaan, Charlotte datang dan meminta Frank untuk tidak menyemprotkan bahan kimia di dalam kamarnya karena laba-laba piaraannya tidak suka dengan apa yang Frank lakukan. Mendengar itu, Frank memperingatkan Charlotte bahwa laba-laba bukanlah hewan peliharaan yang cocok, tetapi Charlotte merasa bahwa Sting berbeda dari laba-laba lain. Rasa penasaran Frank pun muncul, dan saat Charlotte mengeluarkan toplesnya, Frank menjadi tertarik untuk melihat lebih dekat laba-laba yang dipelihara oleh Charlotte. Di malam hari, saat Charlotte memberi makan Sting,
ia terkejut melihat laba-laba itu semakin agresif. Seiring malam yang semakin larut, Sting berhasil keluar dari kandangnya dan kembali berburu. Di tempat lain, Maria tanpa ia sadari, sosok laba-laba alien sudah menargetkan manusia sebagai mangsanya. Sialnya, Maria tersandung dan pada saat itu pipinya digigit oleh laba-laba sebesar mangkuk. Rasa nyeri langsung menyerang saat racun menyebar di tubuhnya. Maria yang tak bisa bergerak hanya bisa pasrah ketika laba-laba mulai merayap mendekatinya. Dan akhirnya Maria menjadi korban pertama Sting, si laba-laba alien. Keesokan harinya, Charlotte yang semakin heran dengan pertumbuhan Sting yang luar biasa, memutuskan untuk mendatangi apartemen Eric, seorang ilmuwan pengamat hewan. Di dalam apartemen, Charlotte menjelaskan bahwa laba-laba yang ia pelihara tumbuh 2 kali lebih besar hanya dalam beberapa jam. Ia kemudian mematikan lampu dan menunjukkan bagaimana Sting menangkap mangsanya. Saat mendengar siulan yang dibuat Sting, Eric mulai curiga karena laba-laba normal tidak memiliki pita suara. Eric pun yakin bahwa Sting bukanlah laba-laba biasa. Setelah mengamati cara Sting berburu, Eric menduga bahwa Sting adalah spesies laba-laba langka. Ia lalu meminta izin kepada Charlotte untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sebagai gantinya, Eric berjanji akan memberikan akuarium besar yang bisa digunakan Charlotte sebagai kandang untuk Sting. Charlotte merasa tawaran itu menarik dan meminta Eric untuk merahasiakan semuanya dari keluarganya. Sementara itu, di sisi lain apartemen, Ethan dan Heather sedang mengobrol ketika mereka mendengar suara benturan aneh dari ventilasi. Ternyata, suara tersebut berasal dari anjing milik Maria. Tak lama kemudian, Ethan memutuskan untuk mendatangi apartemen Maria untuk mengembalikan anjingnya. Setelah beberapa kali mengetuk pintu dan tidak mendapatkan jawaban, ia terpaksa menggunakan kunci cadangan untuk masuk. Ethan terkejut luar biasa saat menemukan Maria tewas dengan kondisi yang sama seperti burung beo yang mati sebelumnya. Setelah petugas mengevakuasi jasad Maria, tiba-tiba Ethan menerima telepon dari Eric yang memintanya untuk segera datang ke apartemennya. Sambil menunjukkan toples yang berisi laba-laba mirip Charlotte, Eric langsung mengungkapkan hasil penelitiannya kepada Ethan. Ia menjelaskan bahwa laba-laba yang Charlotte pelihara adalah jenis Black Widow yang bisa membahayakan para penghuni apartemen. Mendengar hal itu, Ethan kaget saat melihat laba-laba itu dan segera setelah kembali ke apartemen, ia langsung memarahi Charlotte. Ethan merasa laba-laba tersebut bisa mengancam keselamatan Liam dan para penghuni lainnya. Meski ucapan Ethan masuk akal, Charlotte yang merasa kesal malah merajuk dan pergi meninggalkan apartemen. Di saat yang sama, bukannya mendukung Ethan, Heather justru membela Charlotte dan mengkritik Ethan. Sementara itu, setelah memindahkan Sting ke dalam akuarium besar, Eric yang penasaran mulai memberi makan laba-laba itu dengan berbagai hewan koleksinya. Malamnya, setelah kenyang memakan mangsa yang diberikan Eric, Sting yang tumbuh semakin besar berhasil keluar dari akuarium tersebut. Malam semakin larut dan di sisi lain apartemen, Gunther sedang mencari kucingnya yang tak kunjung pulang. Merasa kucingnya mungkin tersesat di saluran ventilasi, Gunther segera memeriksanya. Namun tanpa disadari, Sting dengan licik meniru suara kucing dan berhasil memancing Gunther ke dalam jebakannya. Gunther yang terjebak dalam jaring laba-laba mulai panik ketika si laba-laba alien mendekatinya. Sementara itu, Charlotte yang tak ingin mendengar pertengkaran orang tuanya tidak menyadari bahwa Sting yang kini ternyata menjadi sebesar domba merayap di atas plafon. Di ruangan lain, Heather dan Ethan kembali terlibat adu mulut. Dengan Heather, ia mempersalahkan bagaimana Ethan memperlakukan Charlotte. Suasana semakin mencekam ketika Charlotte menyadari bahwa Sting peliharaannya semakin agresif. Gonggongan anjing Maria membuatnya curiga dan melihat tutup ventilasi yang terbuka. Firasat buruk mulai menghampiri. Charlotte mulai menelpon bantuan, tetapi sinyal yang buruk menambah frustasinya. Kepanikan semakin memuncak ketika ia mendengar suara Sting dari dalam ventilasi dan menyadari bahwa adiknya Liam telah dibawa oleh laba-laba tersebut. Dengan segera, Charlotte mempersiapkan diri, mengumpulkan kamper, satu-satunya kelemahan Sting, dan membawa pistol berisi air kamper. Saat pencarian dimulai, Charlotte terkejut melihat Ethan dan Gunther tertangkap dalam jaring lengket Sting. Tetapi keduanya masih hidup setelah digigit oleh laba-laba tersebut. Di tengah kepanikan, salah satu penghuni apartemen mengungkapkan bahwa ia sempat melihat laba-laba sebesar domba, namun hewan itu justru pergi saat mendekatinya. Charlotte lalu menyuruhnya mengenakan syal berbau kamper sebagai perlindungan tambahan dan segera melanjutkan pencariannya. Charlotte akhirnya berhasil membebaskan Ethan, tetapi pertarungan dengan Sting berlanjut.
Ethan yang marah pada Charlotte karena memelihara laba-laba itu berusaha menenangkan dirinya setelah berhasil menyerang Sting. Di tengah kekacauan, Frank terjatuh dari saluran ventilasi, menjadi korban Sting selanjutnya. Dan meskipun berusaha melawan dengan senjata penembak paku, ia akhirnya dimangsa oleh laba-laba tersebut. Charlotte pun panik karena bau kampar di tubuhnya mulai memudar. Dan setelah berbagai usaha, Ethan dan Charlotte akhirnya menyelamatkan Liam dan Heather. Mereka berencana menggunakan mesin pemadat sampah untuk membunuh Sting, namun sempat lupa mencolokkan listrik. Dalam upaya terakhir, Sting akhirnya tewas setelah terjebak dalam mesin pemadat, meskipun Ethan harus mengalami sengatan listrik saat berusaha mengaktifkan mesin tersebut. Di tengah kebahagiaan karena berhasil mengalahkan Sting, tanpa mereka sadari, telur-telur laba-laba mulai menetas di apartemen. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.